Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Najib di Barok Official Season Horror Stories. Terima kasih yang sudah nonton video terbaru gua, dan juga ini juga channel terbaru gua. Terima kasih semuanya. Dimohon like, comment, dan subscribe, share video-video terbaru gua. Semoga kalian yang sudah nonton dan mampir ke channel gua dilimpahkan rezekinya, diberikan rahmat hidupnya, dan yang terbaik buat kita. Dan semoga kita dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia kita saat ini. Dan berdoa wabah dan pandemi ini agar cepat selesai. Kali ini gue akan melanjutkan cerita yang part 1 kemarin yang berjudul Tersesat di Candi Borobudur. Cerita kisah nyata dari Kak Gibran. Dan terima kasih channel Bri Story dan cerita seram horror memedi telah memberikan kesempatan saya untuk menceritakan kembali cerita dan kisah nyata ini. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Mode seram aktif. Keadaan tiba-tiba menjadi gelap setelah gua keluar dari lorong yang telah gua masuki tersebut. Alangkah kaget dan herannya gua. Kenapa? Ya, tidak seperti yang apa gue ekspektasikan sebelumnya, yang mana keadaan sebelum masuk lorong itu cerah, seperti halnya jam 5 sorean lah, masih ada gagak merah gitu di awan-awan. Setelah gue masuk ke lorong tersebut, semuanya hitam, hitam, beneran hitam. Heran lah gue, kok bisa gitu. Dan yang paling gue heranin lagi, keadaan candi yang sebelumnya sepi tidak lagi sepi. Tiba-tiba banyak orang yang berlalu lalang di depan gua. Gua melihat hal tersebut, ya gua masih duduk aja, keheranan tidak beranjak dari tempat gua duduk. Gua hanya melihat ke sekeliling dengan penuh keheranan. Keadaan semakin mencekam nih. Ya, semenjak gua sadar dan gua baru menyadarinya, orang-orang yang ramai tersebut berlalu lalang. Tidak ada satupun yang gua kenal. Bukan teman-teman kampus gua juga, para dosen bukan, para wisatawan ataupun wisatawan asing bukan. Mereka berpenampilan seperti layaknya orang zaman dahulu yang memakai baju khas mereka. Tak sedikit dari mereka memakai baju seperti halnya baju yang terhormat, seperti halnya pemuka-pemuka, dan juga banyak dari mereka yang memakai baju oplong, baju polos dan berkeringat. Sontak gue inget nih sama para gerombolan-rombongan yang pertama kali gue lihat sebelumnya di parkiran, yang bergerak menuju candi dan berkumpul di arah barat candi. Nah, seketika gue ingat orang-orang tersebut, dan memang penampilannya sama seperti itu. Orang-orang yang berpakaian kaos pendek dan celana pendek, yang berpeluh-peluh badannya dan juga dekil, banyak terlihat di momen tersebut. Dan sebagian ada, tapi tidak banyak, orang yang berpakaian rapi seperti layaknya orang-orang petinggi-petinggi di zaman itu. Bisa gua tarik kesimpulan nih bahwa orang-orang yang bertelanjang dada dan berpeluh keringat tersebut ialah pekerja dari orang yang berpenampilan rapi. Sebisa gua seperti itu nangkepnya. Yang gua lihat pas momen itu, para orang-orang pekerja tersebut berjalan ke sana kemari membawa batu besar, memukul batu-batu besar, dan juga ada yang menggeret bersama batu-batu besar itu. Dan ada pula yang berjalan di pinggir gua kanan kiri, ada juga yang melintas di dekat gua seperti itu, juga melakukan hal yang sama. Entah mau dibawa kemana batu-batu tersebut, gua pun nggak tahu. Semuanya sangat nyata, jelas banget, gak seperti mimpi. Ini benar-benar nyata.
Sampai akhirnya gua tersadar ada seorang pria mengenakan baju khas Jawa yang lengkap dengan ikatan kain hitam di kepalanya menghampiri gua. Dia itu berjalan ke arah gua dengan jalan yang agak cepat, ritmenya agak cepat, dan kayaknya berinteraksi dengan gua, mencoba untuk berbicara dengan gua, dan gua hanya bisa diem pada waktu itu dan bingung. Kenapa? Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa zaman dahulu yang masih logatnya itu khas bahasa Jawa yang zaman dulu lah, gua juga gak paham pada waktu itu. Laki-laki tersebut terus berbicara dan menatap gua dengan seni sambil sesekali menunjuk-nunjuk ke arah tangga bagian bawah. Dan oke, gua paham. Mungkin lelaki tersebut menyuruh gua untuk turun dari candi untuk secepatnya ke bawah. Dan gua pun mengangguk dan menuruti apa perintahnya. Menuruni anak tangga satu persatu ke bawah sambil menatap dan menyaksikan sekitar. Mereka ngapain sih? Dan mungkin gua akan paham pada saat gua sudah tiba di bagian bawah candi. Jujur, gak ada rasa takut, rasa was-was, dan rasa khawatir pada saat itu. Yang gua rasain hanya cuma dua rasa, aneh dan juga takjub. Nah, setelah gua nyampe ke bagian bawah rerumputan di sekitar candi dan gua noleh ke atas, akhirnya terjawab semuanya. Gua berdiri di atas serumputan yang di bawah candi ya, yang mungkin jaraknya 15 meteran lah dari tembok candi sebelah bawah. Gua bisa melihat dengan jelas. Kalian mau tahu apa yang gua lihat? Gua melihat proses terbuatnya Candi Borobudur. Yang gua lihat, Borobudur masih belum selesai penggarapannya pada waktu itu. Yang selesai dan pengerjaannya itu hanya dari bawah sampai bagian tengahnya saja. Yang atas masih belum rampung dan masih belum selesai. Mungkin itulah mengapa gua melihat banyak pekerja-pekerja yang berlalu lalang mengangkat batu besar dan dibawanya ke atas dan dibentuk menyerupai sebuah bangunan. Gua takjub pada saat itu. Mereka bekerja keras pada malam hari yang hanya disinari oleh lampu lentera dan juga obor-obor yang mereka bawa dalam berbagai ukuran. Mereka bekerja tanpa lelah. Mereka tanpa lelah mengerjakan tugas masing-masing seperti halnya yang gua telah katakan tadi. Mereka ada yang menarik batu, ada yang mengangkat batu, ada yang memecahkan batu. Mereka sangat sibuk-sibuk sekali. Semua kejadian tersebut berlangsung 30 menit lamanya hingga gua tersadar bahwa ini loh bukan tempat gua. Dan gua tersadar bahwa gua tersesat di Borobudur dan harus mencari jalan keluar dari alam ini. Perlahan-lahan gua melihat sekitar. Semuanya gelap, semuanya sepi banget. Keramaian hanya terjadi di bagian candi saja. Semuanya gelap. Gua bingung harus melangkah kemana, harus memulai kemana. Sekiranya gua bisa keluar dari alam yang sangat membingungkan ini. Tapi sebentar, sambil menajamkan mata, gua melihat di kejauhan sana, di posisi gelap sana, ada sebuah gerobak kayu yang pergi menjauh dari tempat itu. Ya sudah, tanpa berpikir panjang, gua menyusuri jalan setapak tersebut sambil mengikuti gerobak tersebut dari belakang. Gua terus menyusuri jalan setapak tersebut, berada di belakang posisi gerobak tadi, tapi agak berjauhan. Soalnya gua sama penduduk sini gak terlalu kenal. Gua susuri lama kelamaan.
pandangan gua mulai seperti halnya tidak bisa melihat apa-apa karena memang tidak ada penerangan sekalipun, satupun tidak ada penerangan, sorry. Sial, lambat laun gerobak itu hilang dari pandangan gua kan. Dalam posisi gelap tersebut, entah kemana gerobak itu pergi. Gerobak tersebut meninggalkan gua sendirian di dalam kegelapan tersebut. Entah gimana nasib gua sekarang ini, yang gak tahu gimana cara untuk pulang, untuk keluar dari alam ini. Akhirnya gua panik lagi nih, gua kebingungan lagi, gua gak tahu harus melangkah kemana untuk pulang. Seiring berjalannya waktu, keadaan gua semakin capek, semakin lelah. Badan terasa lemes banget pada saat itu, kaki gua berat untuk dibawa melangkah. Dan akhirnya gua tidak sadarkan diri. Udah sadar mas, udah sadar. Gibran, bangun kau. Gua mendengar suara-suara tersebut seketika gua bangun dan mulai agak siuman. Pelan-pelan buka mata gua dan gua melihat ke sekeliling gua. Ternyata gua telah berbaring di sebuah meja panjang di ruangan besar. Gak tahu ruangan apa itu. Kalau kamu bisa duduk, duduklah Bran dulu. Nih, minum air. Melvin lah yang pertama gua lihat pada saat itu. Lalu si Dendi dan salah satu seorang dosen gua dan beberapa orang yang gak gua kenal sebelumnya. Gua terbangun di suatu ruangan besar di sekitar area candi dan diperhatikan oleh banyak orang yang gua kenal dan juga yang tidak gua kenal. Dan mereka baru saja menemukanku. Hah? Menemukan gua? Iya, menurut mereka gua itu hilang gitu aja, gak ditemuin di sana ataupun di sini. Hilang tanpa jejak, hilang, tidak berbekas. Sehingga pada saat itu melakukanlah sebuah pencarian. Tapi setelah berjam-jam dilakukannya pencarian tersebut, nihil, gua gak ditemuin. Padahal pencarian tersebut telah mencakup semua sudut yang ada di area candi. Tapi syukurlah, pada jam 12:30 malam gua berhasil ditemuin oleh salah satu penjaga candi. Pada saat ditemuin, gua itu gak sadarkan diri berada di bawah pohon besar di area candi, di area bagian barat candi. Selama 6 jam gua menghilang. Padahal gua yakin banget gua itu hanya tersesat di Candi Borobudur selama 30 menit saja loh. Selama 30 menit saja. Dan mereka merasakan bahwa gua itu hilangnya 6 jam lamanya. Dan ini adalah pengalaman yang sangat menakjubkan banget di hidupku. Oke guys, gimana ceritanya? Ending bisa dibilang happy ending lah ya. Karena si Gibran merasa seperti memiliki nuansa yang baru lah, memiliki pengalaman yang sangat menakjubkan, gak bisa dapatin sama semua orang. Dia itu bisa langsung melihat proses pembangunan Candi Borobudur walaupun bukan di alam nyata. Terima kasih yang sudah nonton video gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video gua. Dan terima kasih banyak. Dan hidupkan lonceng notifikasinya karena gua akan terus upload video-video terbaru dengan cerita-cerita yang lebih creepy lagi, yang lebih seram lagi. Gak akan bisa buat kalian tidur nyenyak malam ini. Oke, gua Najib Mubarak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barok Official Horror Stories.